Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasraini, saya Prodi S1 Keperawatan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Filsafat Ilmu. Yang pertama yaitu pengertian filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, adapun istilah filsafat yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang terdiri atas dua kata yaitu philos atau cinta dan philia persahabatan, tertarik kepada, dan sophos hikmah kebijaksanaan dan lain-lain. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, atau dalam bahasa Inggris yang berarti love of wisdom. Orangnya disebut filosof yang dalam bahasa Arab disebut failasuf. Para ahli yang berpendapat tentang filsafat diantaranya yaitu Harun Nasution. Harun Nasution mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafa dengan wazan atau timbangan, fa'lalah, dan fi'lal. Dengan demikian, menurut Harun Nasution, kata benda dari falsafah seharusnya falsafah dan filsaf. Menurutnya, dalam bahasa Indonesia banyak terpakai kata filsafat, padahal bukan berasal dari kata Arab falsafah dan bukan dari bahasa Inggris atau filosofi. Harun Nasution mempertanyakan, apakah kata fil berasal dari bahasa Inggris dan safah diambil dari kata Arab, sehingga terjadilah gabungan keduanya yang kemudian menimbulkan kata filsafat. Harun Nasution berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab karena orang Arab lebih dulu datang dan sekaligus memengaruhi bahasa Indonesia ketimbang orang-orang Inggris sebelumnya. Oleh karena itu, dia konsisten menggunakan kata falsafat, bukan filsafat. Buku-bukunya mengenai filsafat ditulis dengan falsafat, seperti falsafat agama dan falsafat mistisisme dalam Islam. Kendati istilah filsafat yang lebih tepat adalah falsafat yang berasal dari bahasa Arab. Kata filsafat sebenarnya bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Sebab sebagian kata Arab yang diindonesiakan mengalami perubahan dalam huruf vokalnya seperti masjid menjadi masjid dan karamah menjadi keramat. Karena itu, perubahan vokal dari huruf A menjadi I dalam kata falsafah bisa ditolerir. Lagi pula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Kemudian pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam baik dalam ungkapan maupun titik tekanannya. Bahkan Muhammad Hatta dan Langeveld mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekan sendiri. Karena setiap orang itu memiliki titik tekanan sendiri dalam definisinya sendiri. Oleh karena itu, biarkan seseorang meneliti filsafat terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan sendiri. Kemudian, para ahli yang lainnya yaitu Pythagoras dari tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi adalah filosof yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Dia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe. Yang pertama, mereka yang mencintai kesenangan, yang kedua, mereka yang mencintai kegiatan, dan yang ketiga, mereka yang mencintai kebijaksanaan.
Tujuan kebijaksanaan dalam pandangannya menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan. Ahli yang lainnya yaitu Plato dari tahun 427 sampai tahun 347 sebelum Masehi mengatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut. Keduanya sama dalam pandangannya lewat dialektika. Sementara Aristoteles dari tahun 384 sampai 332 sebelum Masehi, tokoh utama filosof klasik, mengatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas segala terdalam dari wujud. Karena itu, ia mengatakan filsafat dengan teologi atau filsafat pertama. Aristoteles sampai pada kesimpulan bahwa setiap gerak di alam ini digerakkan oleh yang lain. Karena itu, perlu menetapkan satu penggerak pertama yang menyebabkan gerak itu, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat bergerak. Penggerak pertama ini sama sekali terlepas dari materi, sebab kalau ia materi, maka ia juga mempunyai potensi gerak. Kemudian yaitu Al-Farabi dari tahun 950 Masehi, seorang filosof muslim terbesar sebelum Ibnu Sina berkata, filsafat ialah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Kemudian Ibnu Rushd dari tahun 1126 sampai 1198 sebelum Masehi berpendapat bahwa filsafat atau hikmah merupakan pengetahuan otonom yang perlu dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Al-Quran filsafat mewajibkan manusia berfilsafat untuk menambah dan memperkuat keimanan kepada Tuhan. Kemudian yaitu Immanuel Kant yang mengatakan bahwa filsafat itu ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apakah yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika atau norma. Yang ketiga, sampai di manakah pengharapan kita? Dijawab oleh agama. Dan keempat, apakah yang dinamakan manusia? Yang dijawab oleh antropolog. Sultan Takdir Alis Jahbana berpendapat bahwa filsafat adalah berpikir dengan insaf. Yang dimaksud dengan insaf adalah berpikir dengan teliti menurut aturan yang pasti. Sementara itu, Deng Fung Yulan, seorang filosof dari dunia timur, mendefinisikan filsafat adalah pikiran yang sistematis dan refleksi tentang hidup. Materi selanjutnya yaitu pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Asmu'i telah memahami pelajaran filsafat. Dalam bahasa Inggris disebut science, dari bahasa Latin scientia atau pengetahuan, dari tazkir mengetahui. Sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah episteme. Jadi pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Mulyadi Kertanegara mengatakan, ilmu adalah any organized knowledge. Ilmu dan sains menurutnya tidak berbeda, terutama sebelum abad ke-19. Tetapi setelah itu sains lebih terbatas pada bidang-bidang fisik atau inderawi. Sedangkan ilmu melampauinya pada bidang-bidang non-fisik seperti metafisika.
beberapa ciri-ciri ilmu menurut terminologi. Yang pertama yaitu ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Berbeda dengan iman, yaitu pengetahuan didasarkan atas keyakinan kepada yang gaib dan penghayatan serta pengalaman pribadi. Dan yang kedua, berbeda dengan pengetahuan, ilmu tidak pernah mengartikan kepingan pengetahuan satu putusan tersendiri. Sebaliknya, ilmu menandakan seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek atau dalam objek, yang sama dan saling berkaitan secara logis. Karena itu, koherensi sistematik adalah hakikat ilmu. Prinsip-prinsip objek dan hubungan-hubungannya yang tercermin dalam kaitan-kaitan logis dapat dilihat dengan jelas. Bahwa prinsip-prinsip metafisis objek menyingkapkan dirinya sendiri kepada kita dan prosedur ilmu secara lamban, didasarkan pada sifat khusus intelek kita yang tidak dapat dicirikan oleh visi rohani terhadap realitas tetapi oleh berpikir. Yang ketiga yaitu ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap berkenan dengan masing-masing penalaran perorangan, sebab ilmu memuat di dalamnya dirinya sendiri, hipotetis-hipotetis dan teori-teori yang sebelumnya belum dimantapkan. Dan yang keempat yaitu di pihak lain yang sering berkaitan dengan konsep ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah adalah ide bahwa metode-metode yang berhasil dan hasil-hasil yang terbukti pada dasarnya harus terbuka kepada semua pencari ilmu. Kendati demikian, rupanya baik untuk tidak memasukkan persyaratan ini dalam definisi ilmu, karena objektivitas ilmu dan kesamaan hakiki daya persyaratan ini pada umumnya terjamin. Kemudian yaitu beberapa definisi ilmu menurut para ahli, diantaranya yang pertama yaitu Muhammad Hatta mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang hukum kausal dan suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. Yang ahli kedua yaitu Ralph Ross dan Ernest van den Haag yang mengatakan ilmu adalah yang empiris, rasional, umum, dan sistematik, dan keempatnya serentak. Ilmuwan yang ketiga yaitu Karl Pearson mengatakan ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Yang keempat yaitu Ashley Montagu, guru besar antropolog di Rutgers University, menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Yang pertama yaitu persamaan filsafat dan ilmu. Yang pertamanya itu keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua yaitu keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu satu pandangan yang bergandengan. Yang keempat yaitu keduanya mempunyai metode dan sistem. Dan yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Dan kemudian perbedaan antara perbedaan filsafat dan ilmu. Yang pertama, objek material atau lapangan. Filsafat itu bersifat universal
yaitu segala sesuatu yang ada atau realita, sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya berfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak, sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Yang kedua, objek formal atau sudut pandangan filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal ilmu itu bersifat teknik yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Perbedaan yang ketiga yaitu filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedang kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Perbedaan yang keempat yaitu filsafat memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kelima, yaitu filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak dan mendalam sampai mendasar atau dalam bahasa Inggris primary cause. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, yang sekunder atau secondary cause. Materi selanjutnya yaitu tujuan filsafat ilmu. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kedua yaitu memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Yang ketiga yaitu menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Yang keempat, mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Dan yang kelima, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Dan materi selanjutnya yaitu landasan ilmu pada zaman Yunani, yaitu periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos. Untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyang-goyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana, karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati dan dieksploitasi. Sekian dari pembahasan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.